Kenapa pemberani juga karena ya tadi tuh Elo tuh berani ambil keputusan buat gabung ya termasuk ke Dewa 19 juga sebetulnya kan beban loh ya nggak sih? Beban banget ya nggak? Banget. Vokalis band yang legend banget. Banget. Itu gue pas jadi gini pertama kali kan diajakin kan terus gue bilang gimana? Gue waktu itu Omet tuh, One Meal a Day. Dulu pas gue nonton anjing ini cowok ganteng banget sih. Enggak nih serius ya gue. Dulu awal anjing keren banget nih orang. Gue pertama nonton di Skor. Iya. Skor Citos. Lu main. Main, oh iya bener sama Klapitis bener. Oh iya. Kalian main. Oh iya benar. Iya sama Klapitis. Kok ada video klip lu ya? Itu pergi untuk kembali masih. Pergi ke kembali, baru keluar itu. Nyanyi lu ya? Kagak, gue pantonim. Ya nyanyi lah, gimana sih lu? Pantonim lah. Pantomim. Oh iya, Pak. Pantonim. Tadi tuh kadang-kadang kan orang udah berusaha tapi tetap aja mentok gitu loh. Kalau kayak gitu kan Iya. nggak cukup dengan grateful aja kalau kayak gitu. Nah di situ yang dibilang wisdom kan. Mungkin gue nggak di sini kali. Anjir. Iya. Mungkin gue harus yang lain kali. Gue pikir-pikir pas jadi kamera gue kayak Ahmad Saroni ya gue. Gue bold banget anaknya bro, kalau asal tahu ya. Ya ini bold banget ya. Wah, gue secara cowok tuh, gue cowok paling bold. Gue lebih bold daripada bold orang yang paling bold. Lo mah red flag lo. So tau lu, ngerti juga kagak lu. Gue tuh bold flag. Nggak ada, nggak cocok. Baru gue bikin ini bold flag. Nggak ada. Ini karena sponsornya Bold kan. Tapi ngomong-ngomong nih 2 tahun lalu kita pernah mengundang orang ini nih. Wah. Tapi dia ditemani nama si, tuh kalau ditulisannya sama temennya yang botak, Putri tuh yang ngomong ya. Putri yang nulis ya, lu yang nulis ya. Ahmad Dhani, lo Put, lo gila lo Ahmad Dhani, lo bilang tulis sama temennya yang botak. Botak, belagu, Put jangan tambah-tambahin Put. Nggak berlebihan ya. Karena kita mau undang lagi nih. Tapi waktu jadi itu bisa kan, lebih bebas ngomongnya. Iya karena itu waktu itu bersama Ahmad Dhani kan. Iya, mungkin ada segen-segennya kali. Segen-segennya. Sekarang mungkin lebih bebas kali ngomongnya. Ya. Slow bro. Slow. Orangnya santai banget. Beuh. Viral terus lagi. Wow. Gokil. Apalagi viral di TikTok kalau dia lagi manggung ngunci rambut. Wah, Gila. sama goyangnya, jogetnya itu. Dari orang ini. Langsung disambut ini deh. Gokil. Wih, gila. Gokil. Marcelo Tahitu. Gimana? Gokil. Ini orang paling gokil sedunia ini. Macet Cibang. Keren banget lo. Bener gue liat lo tuh keren banget. Nggak tahu setiap liat di TikTok gue tuh lo, nih anjing nih orang keren banget sih. Lo ngunci rambut aja keren. Gila lo, bener lo. Ada orang, lo tuh idola banget lo sekarang lo. Macet Cibang. Gue ingat pertama dulu keluar interview di Prambors, inget banget gue. Iya. Waktu single pertama judulnya Mencret, apa judulnya? Ya mencret. Bukan. Kembali gila. Pergi tuh kembali. Ya pergi tuh kembali, abis itu yang lo sendiri tuh, yang Masih ada. Itu. Situ, ya anjing ini ganteng banget nih orang. Tapi lo masih agak berisi tuh badan lo ya dulu ya? Ya kan? Sekarang udah olahragawan banget dia. Lumayan lah. Ini yang pengen gue ikutin dari dia. Lari setiap pagi. Masih lo? Masih. Masih serius? 10 kilo bro. Seminggu 5 kali lah ya. 10 kilo. Tapi kan lu malam manggung segala macam gitu. Justru karena gue lari, jadi gue punya stamina yang cukup untuk manggung. Anjir. Ya. Dia konsisten banget orangnya. Kadang-kadang juga habis main gitu ya, terus kan di bar gitu ya. Terus nokip gitu, terus besok paginya ya bangunnya Tetap gabut sempetin, ya, lari. Keliling komplek tuh. Oh, gue di treadmill aja. Treadmill. Oh, dia. treadmill. Kenapa nggak keliling komplek lo kan lebih? Sayang dengkul ya, brother. Oh. Kalau di aspal kayak rada gimana gitu. Makanya gue lebih ke treadmill karena pegas. Dan olahragawan. Coba kita lihat ya, tadi dia sempat ngomong sama gue, ya gue waktu 2 tahun lalu kesini aja masih agak cabi. Iya, tapi kayaknya coba kita lihat. Kayak apa sih? Oh iya sih. Buset. Oh iya cabi bener ya? Iya. Pipi gue udah kayak mau meledak gitu. Bener cabi ya? Anjir. Iya. Iya bener. Kayak ini loh apa, vokalis saya itu, Payung Teduh.
Jauh banget. Mas Is, Jauh ya? banget Mas Is. Jauh banget Mas Is. Is Hadi. Kurang kriwil aja rambut gue kayaknya. Isadi. Oh iya. Iya tapi lu beda banget ya. Kayaknya sekarang lebih clean cut gitu ya. Iya lumayan. Karena gue pikir ya pengen aja gitu sesuatu yang lebih Enggak, lu berarti apa diet? Makan lu atur? Awalnya sih intermittent kan. Oh. Habis itu lama-kelamaan jadi suka treadmill dan cardio sampai akhirnya lumayan addict tuh gitu, lari gitu. Berarti hidup lu sekarang lebih sehat ya lo ya? Gue gak bilang sehat-sehat banget ya. Tapi Cuman at least lu ada olahraga. Yang Seimbang dulu lah, dulu seimbang. bahkan lu nggak pernah kepikiran untuk olahraga zaman dulu kan? ya ada momennya on and off. Cuma waktu itu kan Ingat waktu kita ke Australia? I love Nah itu masa-masa itulah. Iyalah, Masa-masa iyalah, itu. Masa-masa iyalah. gelap. Masa-masa gimana ya, gue bilangnya ya. Kayak nggak ada lampu. Gitu. Tapi setuju ya, kita semua yang ada di sini setuju kalau kelihatan makin oke ya Elo Iya ini benar ya. benar. Makin kan? oke ya. Beuh, Bener. gila. Lu seliweran di FYP gue TikTok isinya lu semua. Masa sih, Bang? Serius, nggak bohong gue beneran. Ngapain tuh gue di sana? Ya lu nyanyi, goyangan lu itu yang kalau di panggung. Yoi. Enak banget dilihat gitu. Gue sampai gue ngaca gue ikut-ikutin gaya lo gitu. Gini-gini. Dengan jaga-jaga. Gibson lo itu Gibson. Tapi supaya itu gue nggak nge-script ya, maksudnya gue nggak Ya menjadi udah ya Elo emang begitu. Iya, Elo kira-kira ya begitu. begitulah. Ya, Tapi ada yang berubah nggak lo dari lo dulu sama sekarang lah? Lebih disiplin aja sih kayaknya ya. Kayaknya ya. Maksudnya lebih gue bisa ngelihat apa yang gue mau nih gitu. Kira-kira maksudnya gue pengen achieve ini nih gitu. Terus gue lebih naruh heart dan pikiran gue untuk bisa achieve. Apa yang mau lo achieve sekarang? Lo? Apa ya? Mungkin bagaimana untuk bisa ngasih surroundings gue itu rezeki yang lebih banyak. Amin. 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 Kira-kira begitulah. Udah ganteng, keren, suaranya bagus, dermawan. Kacau. Ya tapi gue seneng tadi pas gue bilang sama dia, gue susah banget ya untuk olahraga lari. Kata dia, ya gue sih base gue apa? Iya, Kata-kata Mutiara Daya dia ini gue suka nih, gue Apa? pengen terapkan ini. Menurut gue ya, lu rezeki nggak bisa ngatur. Ya. Tapi berat badan at least lu bisa ngatur lah. Gue langsung abis itu gue makan padang tadi. Iya. Iya, lo ngatur buat lebih berat itu. Tapi gue juga sampai sekarang makan gue Makan juga dia, masih oke. Jadi gini, karena gue tahu nih, gue suka banget makanan. Jadi gue harus gimana caranya untuk gue ngimbangin Ngebalance ya. ngebalance Iya, itu. iya, iya. Berat badan lo sekarang berapa sih lo? 6-6. Nah, itu ideal buat lo, segitu? Atau lebih? Segitu sih kayaknya paling pas sih. Soalnya waktu yang kemarin 2 tahun lalu tuh, Hah? kayak gue 88. Hah, itu gitu. 88? Iya, kayak- Berarti masih ada lebih berat lagi dong? Enggak, masih ada tuh oke. Pergi untuk kembali yang pertama tuh lebih berat Iya. lagi. 96 itu kalau nggak salah. Awal-awal. Buset. Nah, Gemuk banget dia awal-awal. Yoi. Tapi dia tinggi. Iya. Kayak Sekarang 66. 66. Segini udah Lumayan. pas sih. lumayan. Gila, satu lagi 6 lagi sik tuh. Oh iya juga. Yoi. Gue pernah Dari tadi nih nimbang orang 6 sama Arif Muhammad juga gitu, sik-sik dia tadi lu kenapa lagi kenapa sih? Setan bro, setan. Sih serem banget. Tapi sejak comeback dan gabung sama Dewa, aura dia ini lebih kasih tuh. Iya, iya. Jadi kayak aura kasih kalau kita lihat Iya. rambutnya panjang ya kan. Oh kasih gitu ya. Bukan dong. Bukan ya. Iya tapi aura lu lebih aura keluar. kasih itu. Iya benar bukan Shanti itu. Oh iya makanya. Gue pikir lu nanya kan. Iya. Ah udahlah capek dah. Nih kan kalau ke si Desta kan banyak yang bilang tadi lu red flag. Iya kan banyak yang bilang walaupun lo Iya, iya. nggak merasa kan. Iya. Kalau gua kan Green flag lu. Gue green sand. Ya green flag. Kalau lu cowok apa? Gue. Wah, cowok bold kan dia kan? Cowok bold. Ini nih. Bold. Cowok bold tuh sebenernya kayak apa sih lo? Gue juga sebenarnya nih ya, sebenarnya dari orang nih Iya, iya, iya. ceritanya. Iya, Tapi iya. maksudnya gue rangkum lah ya kira-kira ya. Maksudnya mungkin karena emang gue nggak terlalu yang harus berusaha sedemikian rupa Iya. gitu untuk kelihatan. Lu jadi apa adanya Maksudnya gitu. ya nggak scripted gitu. Gue Iya, nggak iya. punya, oh bagaimana nih gitu. Ya, Anjing gua biasa kalau kayak aja. gini keren. Enggak gitu. Enggak, Iya, iya, biasa iya, aja iya, gitu. iya, Terus iya. juga kayaknya kalau lu ngomong cowok lu harus tahu banget gimana ya, apa yang lu mau. Nah, benar-benar. Setuju. Kalau menurut gua nih, kenapa si Elo ini dibilang cowok bold? Dia tuh apa ya, sosok cowok yang punya personality yang kuat dan berkarakter banget. Penampilan juga, lu lihat penampilannya. Sosok yang pemberani dan juga risk taker. Ya agak itu bener banget karena gini, gue waktu dulu gue main pop ya, tahun 2005 sampai tahun 2012 ya. Itu maksudnya kalau lu ngomong gue ngegulung di pop, nyaman-nyaman aja, Iya. duit ada, ya oke fine gitu. Tapi gue nggak terlalu suka yang
gue pengen coba lagi terus. Apa yang bisa gue capai ya? Apa yang Yes. pengen gue coba ya gitu. Iya. Pada saat gue pikir, wah emang gue suka rock kan. Dari Iya. zaman dulu banget gue suka rock. Akhirnya gue nyebrang tuh, sampai gue gantiin nama brand gue, Elo ke Marcelo Tahitu. Iya. Buat orang branding yang tahu nih, itu rada bego sih sebenarnya. Iya, Tapi lu- works, it iya works, dong, ya kan? tapi lu ngeganti brand tuh rada itu. Jadi akhirnya gue harus mensosialisasikan lagi. Iya. Gue harus berusaha lagi dari bawah dan segala Iya. macamnya. Tapi gue enjoy the process sih. Iya. Nah itu dia. Ya, Kenapa? itu lo risk taker banget ya. Iya. berarti. Iya, Iya. karena gue pikir gue gak peduli Kenapa juga. pemberani juga? Karena ya tadi tuh Elo tuh berani ambil keputusan buat gabung. Ya termasuk ke Dewa 19 juga sebetulnya kan beban loh. Ya Oh, nggak sih? banget. Beban Iya. banget ya nggak? Banget. Ya, vokalis band yang legend banget. Banget. Itu gue pas, jadi gini, pertama kali kan diajakin kan, terus gue bilang, ini pasti bakalan, lu tau dong, Iya, karena kan iya, orang iya. terekam dengan 2 vokalis yang tersebelumnya kan, jadi kayak, ini pasti bakalan ada yang, whatever lah, komen-komen gitu. Tapi gue pikir, Dibanding-bandingin. tapi mereka gak ngasih gue makan juga, Pak. Yoi. Gitu, ngerti gak sih? Jadi Setuju. udah, Iya, iya. Jalanin aja, tuh, juga Iya. Dewa. Tapi kan ada yang bandingin tuh yang akulah Arjuna. Iya, bener, nah iya. pas nanya yang naik ya bukan pas Junya ya. Iya, Nah, bukan. pas Arjuna itu ada yang banding-banding antara si Once, Iya. Ari Lasso, Dit. Ada ya? Gokil banget lu, Bro. Lu, satu lagi bule ya? Yang bule siapa tuh? Si Dino. Dino Ada yang Jelusik. sempat ikut main. Iya, Dino Jelusik namanya. Menurut gue megang dia pas narik Arjunanya. Oh. Iya. Wow. Kenapa bisa begitu, Pak? Enggak tahu. Kenapa? Karakter Ada lu tuh- kata-katanya dia, akulah ajudan. Dia pakainya ajudan ya? Oh beda ya Arjuna gitu. aja. Oh. Gimana? Coba tunjukin dulu gimana, coba dulu. Gue udah males ngomong. Wah kacau nih Kevin Aprilio nih. Coba tampak samping. Ini bukan undercut lagi, behind cut ini Nih, kalau ini depan. Depan. Samping, Hey! samping. Robocop Kocak. copot topeng. Kebalik aja. Robocop. Tapi gimana waktu pertama lu ditawarin Dewa, lu langsung mau atau lu mikir dulu lo? Gue jujur aja gue sempet mikir, teman. Gue mikir gini, Dewa men, gue suka banget sama mereka Iya. gitu kan. Siapa yang nggak suka Dewa Siapa ya? yang gak suka Dewa, terus ini band yang buat gue pikir gue nyanyiin waktu SMA gitu kira-kira ya. Tiba-tiba gue bisa manggung di Yo, sama mereka. Iya. Itu lebih daripada apa yang gue pernah. Itu Dani yang minta langsung. Gue gak tahu siapa yang minta ya, cuma yang pasti manajemennya mereka ngubungin manajemen gue untuk, ya kan waktu itu ada, waktu pandemi kan waktu itu ya, itu ada sedikit acara gitulah. Vokalis-vokalis kolaborasi sama mereka gitu. Terus pas gue juga salah satunya. Setelah acara itu terus dikasih tahu, lu mau gak gitu. Terus gue bilang kayak, oh ya boleh. Oh, secara nggak langsung audisi kali itu ya. Momen itu dijadiin mereka Kayaknya jadi ya. audisi Gue ya. belum ya. nanya tuh. Iya, Tapi kayaknya boleh gue sih, tanya iya. tuh, coba boleh. Iya. Iya. Tapi balik lagi ke soal Ntar lu, tadi. pas lo gabung akhirnya gimana? Lo nyaman gak di Dewa? Nyaman karena kebetulan kan gue juga udah kenal sama Mas Daninya, gue udah kenal sama Mas Andra, gue pernah kenal sama Mas Agung, gue pernah bersinggungan semua lah sama Iya. Yuke, apalagi Yuke gitu. Dani kan walaupun dia kelihatannya image-nya belagu, tapi dia tuh orangnya menyenangkan banget menurut gue ya. Sangat. Gue tuh ngobrol sama dia tuh seneng banget, nggak tahu kenapa gitu. Gue pun demikian, maksudnya orang yang mungkin gak kenal dia tuh Iya. kayak mikirnya Belagu songong, nih orang, gimana. songong, Tapi sebenarnya nggak sama sekali, Pak. Iya, bener nggak? Dia tuh buat gue punya sense of humor yang sangat tinggi gitu. Iya, bener. Menurut gue ya, dengan dia kayak dia tuh kayak Noel tau gak lo? Oh. Noel Gallagher ya, menurut gue tuh dia kayak gitu karena Spaknya ada. iya tapi lucu Iya, gitu iya, loh. iya, tapi iya. emang ya dia valid lah untuk ngomong kayak gitu juga. Cuman gue cuma nggak suka pas dia ikut-ikutan politik itulah. Gue waktu Gitu itu, ya? gue bilang sama dia, lu ngapain sih ikutan politik? Gue bilang gitu sama dia dulu. Gue udah di tahap sampai jujur aja, gue di tahap sampai gue udah nggak peduli apa yang orang suka apa yang enggak. Jujur aja, maksudnya gini, lu mau politik lah suka-suka lu lah. Iya, iya. Lu ngerti nggak? Iya, iya. Lu mau kayak begini juga rambut lo begitu dan bodo amat. Ngerti nggak? Karena Iya. buat gua Iya. cowok tuh sebenarnya cowok bold lah ya. Iya. Cowok bold tuh nggak usah rempong sama orang lain, men. Iya, bener-bener. Iya sih, lu urus sendiri lu Pada sendiri akhirnya begitu aja. ya, iya. Iyalah, lu urus diri lu sendiri aja kan. Iya dulu awalnya gue sempet pas udah ngobrol, kenapa gue begini ya? Akhirnya nggak gitu loh, beda. Terserah lu mau ikutan politik bebas. Gue bodo amat. Jadi kalau gue bisa merangkum semua nih tadi obrolan lo dari apa yang lo sebutkan, apa yang lo bilang. Gue rasa orang-orang tuh bilang lo cowok bold tuh nggak cuma lihat dari penampilan, tapi jadi dari tindakan dan juga yang berani ya. Dengan ambisi yang membara sampai akhirnya lo bisa dibilang sekarang ini, lo adalah cowok bold. Wow. Tapi itu, lo kan sempet ada di titik terendah lah Ya. Kalau kita ngomongin ya masa lalu kan ada titik terendah, tapi lo bisa bounce back gitu, ya kan? Atau lo pernah ngalamin nggak the hardest moment in your life lainnya lo? Gini, the boldest thing that I pernah bikin ya, menurut gue adalah saat gue
memakai stigma yang udah tertempel sama gue gitu ya. Istilahnya ya lu keluar dari institusi itu, lu bakal ada stigma yang negatif. Negatif, menempel. ya. Tapi yang the boldest thing yang pernah gue bikin adalah gue melepaskan itu semua. Dan gue tetap ngejar apa yang gue pengen. Dan gue gak peduli tentang apa yang orang bilang tentang hidup gue. Karena buat gue ya hidup gue. Bukan hidup lo, bukan hidup lo siapapun yang ngomongin gue gitu. Jadi buat gue tinggal jalan ke depan aja, bikin apa yang gue bisa bikin tanpa harus ngerugiin kanan kiri. Dan gue tetap mencoba mencari apa yang gue pikir impian gue. Bold banget ini. Ini rasanya bold banget ini. Justru ya menurut gua yang lo lakukan itu lo berani, sangat berani. Apalagi lo tahu dengan segala konsekuensinya, resikonya yang akhirnya lo makin mantap dengan pilihan lo sekarang. Itu sih. Benar. Tapi gue jadi penasaran apa yang ada di benak seorang Marcelo Tahitu untuk bisa ngambil resiko sebesar itulah dengan segala tindakan yang lo lakukan, baik ya sekarang yang lo lakukan. Karena lo tuh merupakan sosok idola buat gue. Cowok bold. Iya, cowok bold banget. Gue mengidolakan kalian berdua juga. Wah, gila. Karena kita tuh lebih bold daripada bold itu sendiri. Tapi gue sekarang lagi gak merasa bold nih kalau bilang. Nah, lu setengah bold. Setengah bold. Bold ya. Stanky bold ya. Iya. Stanky bold ya. Nah, Tunggulah ya. apa ya, mungkin kalau bisa dibilang gue ngerasa bahwa gue bikin apa yang gue pikir menurut gue nyaman dan emang pengen gue raih. Karena gini, kayak misalnya sekarang gue tuh lagi, gue pengen coba sesuatu yang baru Akhirnya gue bikin clothingan. Oh, lu bikin? Ya, gue baru bikin. Ini? Salah satu yang gue pakai nih. Wah, anjir. Jadi maksudnya sesuatu yang bukan dunia gue kan. Tapi gue pengen coba nih. Iya. Jadi bisa dibilang gue tuh restless gitu. Kalau gue cuman duduk nyaman gitu yang kayak ya udahlah zona nyaman gitu ya istilahnya. Gue pengen apalagi ini gitu. Gue pengen banget coba semuanya selagi gue bisa selagi gue masih bernafas nih. Jadi gue pikir jangan pernah ada orang yang bisa menghalangi gue untuk apa yang pengen gue capai gitu. Ya apa namanya lo ini? By chance. By chance. Apa bentuknya kardigan doang? Apa? Enggak, ini ada celana. Dia lebih menswear lah gitu. Jadi kayak kemana-mana, maksudnya gini, gue suka dengan nama by chance juga itu. Menurut gue itu bold banget menurut gue. Kenapa? Karena by chance tuh kayak, ya udah, if life gives you lemon gitu, you make lemonade gitu kan. Yes. Kalau emang lu dikasih segini, make the best out of it man. Jangan pernah mengeluh gitu loh. Tapi lu tetap pede dengan apa yang lu kerjain sekarang lo ya, walaupun ya tadi itu ya banyaklah hal-hal yang udah lo lalui gitu. Tapi sekarang lu tetap pedenya itu kan kadang-kadang susah untuk bounce back, kadang-kadang susah tuh orang untuk bangkit lagi gitu. Gini Pak, gue tuh dulu, gue lebih banyak insecure, jujur aja. Oh ya? Ya karena maksud gue gini, apa gue bisa nggak ya? Atau maksudnya apa gue ngelakuin ini bener? Apa gimana? Apa gue orang ngeliat gue gimana ya gitu? Cuma sekarang gue bener-bener bodoh amat sih gitu loh. Maksudnya gue punya sesuatu hal yang lebih penting daripada orang lain. Gini, kalau bisa gue rangkum dengan sebuah kata-kata ya, hidup gue gak ditentukan oleh perkataan orang atau opini orang tentang hidup gue. Keren. Jadi gue cuman jalaninnya karena mereka mau ngomongin apa, kalau gue yang jalanin kan gak ada urusannya berarti kan. Lu biasa insecure soal apa sih lu? Lu kan Karya lah, jujur aja karya lah. Kalau gue sih karya, maksudnya bagaimana, ya lu kalau memilih untuk berpikir jelek kan selalu ada kan. Iya. Kan kayak dua koin gitu loh, lu kayak bisa lu mikir jelek, lu bisa mikir bagus. Tapi gue lebih baik memikir untuk yang positif aja gitu. Gimana sih daripada gue harus buang waktu. Karena lu dengan lu khawatir lu tidak mengurangi masalah juga. Bener gak sih? Iya. Nggak, lu gak tahu mau bikin apa. Lu khawatir banget tapi masalah lu tetap ada. So embrace aja semuanya. Lu akhirnya gimana? Bisa itu seperti gimana akhirnya? Bisa dari insecure lu bisa... Ya banyak Ada sih. prosesnya pasti kan? Pasti ada prosesnya. Gue gak bisa bilang ini sebuah proses yang kayak sehari 2 hari gitu. Enggak sih, maksudnya jujur aja ya guys. Buat gue yang saat ini yang paling penting adalah wisdom sih. Jujur aja. Karena buat gue saat lu punya wisdom, even though lu gak punya materi ya, tapi lu punya wisdom, at least lu tahu bagaimana menghadapi hidup lu saat dimana lu gak punya materi. Ngerti gak maksudnya? Wisdom. Jadi kayak lu kalau misalnya ngelewatin hal kayak kemarin 9 bulan, kalau lu gak punya wisdomnya, lu gak belajar sesuatu dari situ, berarti lu bodoh gitu. Tapi karena gue pengen, gue jujur aja ya, gue pasti di dalam sana. Gue tuh dalam mana? di situ lah, lu tau deh kan, Ya. di Ladem. Oh, Di Ladem. Waktu di dalam situ ya gue sempet dibilang sama salah satu ini gue,
lu anomali, brother, katanya gitu. Oh, Karena- kopi. Bukan. Enggak. Oh, iya. Lagi serius, Matrix, lagi serius. Matrix. Iya, 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 Serius iya. ini. Iya, Ah. iya. Karena lu datang ke sana bener-bener open hearted bahwa lu pengen menjadi orang yang lebih baik. Iya. Dan jujur ya gue datang ke sana gue pengen satu hal yang pengen gue lakukan adalah gue pengen jadi orang yang lebih baik. Dan ya 9 bulan sih berasa dan gue lumayan kepake banget. Tapi kan orang banyak ya di rehab, abis itu dia balik lagi ke circle-nya. Ya. Akhirnya kan dia ya ketemu teman-teman lamanya, Ya. akhirnya balik lagi ke situ. Nah lu gimana menghindarinya lo? Nah ini pertanyaan yang bagus. Lu tau gak setahun persis gue nggak istilahnya Bergaul. bukan nggak bergaul. Gue bergaul gue cuman circle gue yang gue tahu aja. Kayak misalnya teman band gue, terus teman-teman deket gue. That's it gitu. Tapi yang lainnya gue nggak gubris. Walaupun kayak, cuy, di Manski gitu yang kayak. Oh, tetap ada tuh ya? careless. Tetap Ada. Ih, udah keluar nih gitu. Tapi gue nggak sih. Maksudnya mindset ya. Gue pikir setahun gue untuk reintegrasi ke dunia yang luar gitu. Gue butuh waktu 1 tahun untuk gue bisa settle ke hidup gue. Berarti lu memilih siapa yang lu temenin sekarang berarti dong lo? Lumayan. Ya kan? Siapa yang lo akan ajak untuk ya nongkrong, ajak Iya, itu gue cukup pikir dong berarti. bukannya gue akhirnya buang muka kalau ketemu teman Iya, lama iya, gue iya. yang masih gitu ya. Enggak, gue biasa aja. Cuma gue tidak membuka celah lah untuk hal-hal itu menurut gue. Itu bagus banget sih. Gue sekarang hanya yang ada. Karena itu susah banget sebetulnya. Bener, begitu balik ke circle-nya biasa kan gitu kan. Ya kita Ada aja. sekali doang gak apa-apa kali. Iya kan? Gitu, ya kan? Iya kan? Itu dia. Enggak sih. Menerima ajakan seorang Andre Taulani untuk main di ATF juga itu keberanian lu. Iya. Iya juga ya. Itu cowok bold banget tuh. Karena jadi kan gue sebelum manggung nih kan, gue nanya, gue ketemu Dikta, gue bilang, Dik, ini gimana sih nanti di sana mainnya gini? Udah bercanda, udah gitu. Oh gitu, ya udah deh gitu. Gue pikir, karena kan gue, wah seru. Tapi one of the ini ya, seru ya. Seru. Experience. Menyenangkan kalau main sama ATF. mah. Sangat. Ya memang konsepnya kan memang fun gitu. Fun, iya. Dan ya itu salah satu gini. Dari lu menjadi diri lu sendiri, dari lu nggak terlalu peduli dengan orang lain apa yang mereka ngomongin tentang hidup lo, terus mulai kebuka tuh jalannya gini, Pak. Menurut gue ya Pak, ya. Menurut gue nih Pak, saat lu content menjadi diri lu sendiri, saat lu settle jadi diri lu sendiri, gue rasa dalam segala circumstances itu nggak akan merubah lo, itu baru tuh pintu-pintu kebuka tuh buat lo. Iya. Jadi misalnya, lu punya duit, lu tetap grateful. Lu nggak punya duit, lu tetap grateful. Lu punya duit banyak banget, lu tetap grateful. Jadi nggak ngaruh tuh. Ya. Surroundings lu nggak ngaruh, lu tetap di situ gitu. Lu kalau lu emang di situ ya lu di situ. Kalau lu nyampe ya bahasa gue nyampe. Lu nyampe aja Pak. Arrived. Anjay. Cuman kalau kita ngomongin grateful kan beda-beda ya. Maksudnya sekarang orang orang miskin nonton kita nih gitu. Lu mah enak punya duit bisa ngomong gitu. Pasti Brother, gue tuh pernah ada waktu momen lu ngomong titik terendah ya. Gue pernah ada satu momen di mana waktu zaman-zaman kita masih harus pakai masker nih. Gue ada momen di mana gue cuma punya uang cuma bisa sampai 2 bulan ke depan Pak. Jujur aja. Di situ gue malah berpikir bahwa oke, ya gue nggak bisa stop di sini nih. Gue harus do something gitu kira-kira. judi bola akhirnya. Gila. Bukan kesana lagi. Enggak, gue kira lu puterin lagi gitu biar bisa 6 bulan. Akhirnya gue waktu itu gue berserah aja ya. Maksudnya gue ngejalanin apa yang gue bisa gue jalanin tapi outcome-nya gue serahin gitu ya. Manggung nggak bisa tuh pada saat itu. Gak Nggak bisa ada Pak. ya. Sekarang ya paling kena kan dunia hiburan Iya, waktu iya. itu Iya, ya. Jadi menurut gue sih waktu itu gue bener-bener ya udah jalanin aja. Gue konten, gue tetap grateful sampai akhirnya kebuka pelan-pelan sampai akhirnya gue menemukan Nah lo nyambung dari 2 bulan itu akhirnya apa lo? tiba-tiba ada yang ngetok pintu gue lah bahasanya gitu ya. Bahwa begini project lah gitu. Ya udah akhirnya dari 2 bulan gue mungkin bisa bertahan sampai Setahun. 3 bulan setengah. 5 tahun gitu. 5 tahun. Wah, 5 tahun. Wah gede itu. Maka dari itu gue bilang, gue nggak pernah, makanya gue konten aja gitu. Gue nggak pernah terpengaruh oleh sesuatu yang nggak bisa. Jadi gini, lu nggak bisa ngerubah apa-apa gitu. Kalau gitu ya just acceptance aja. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang udah usaha, udah grateful, tapi tetap aja gitu, maksudnya nggak kebuka-kebuka gitu loh. Iya nggak sih? Iya Lu punya talenta, lu bisa lah punya talenta untuk bisa berkarya. Tapi lu Semua punya nih anak-anak talenta ya? Iya betul, absen. Ada. Absensi dipindah di Saker itu semua pakai talenta. Kalau mau absen, pakai jarinya si Sidik kan ya
Iya. Keren mereka nih. Sidik jari. Punya talenta. Jarinya si Sidik. Tapi gue Aduh. rasa, kalau ngomongin talenta, semua orang punya talenta. Setuju nggak lo? Semua Enggak, bukan manusia. maksudnya tadi tuh kadang-kadang kan orang udah berusaha tapi tetap aja mentok gitu loh. Kalau kayak gitu kan Iya. nggak cukup Ada. dengan grateful aja kalau kayak gitu. Nah di situ yang dibilang wisdom kan. Mungkin gue nggak di sini kali. Anjir. Iya. Mungkin gue harus yang lain kali. Gue pikir-pikir pas dari kamera gue kayak Ahmad Saroni ya gue. Ya, lu apa sih yang di pala lu apa sih orang lagi ngomongin apa tiba-tiba gua Ahmad Saroni? Gue nanti kamera tadi. Iya. Bukan dia kan Ahmad Saroni. Orang kok random banget. Ini wisdom bukan random. Iya. Tapi lu keren men, lu keren gitu. Iya. Tunggu panjangan. Bejah dia bejah. Bejah. Hijrah gue. Woi, bagus-bagus suaranya. Iya. Itu tuh, lo orang Ambon asli berarti ya? Lo ya? Gue campur setengah Batak. Iya, Sumatera Utara. Dua-duanya yang memang udah punya Lumayan. ciri suara bagus ya? Lumayan. Bokap nyokap lo semua penyanyi ya lo? Bokap gue pencipta lagu, nyokap gue penyanyi. Ya bokapnya dia udah terkenal. Iya, jadi kayak lumayan kita musikal lah di. Lu pernah tahu bapaknya siapa sih nggak sih? Wah, pada nggak tahu ya? Nyokapnya tahu siapa nyokapnya? Iya benar banget. Benar. Bokapnya? Idris Sardi, masa nggak tahu sih? Itu Lukman kalau itu Lukman. Bokap lu siapa tuh? Minggu Stahitu namanya. Dia juga penyanyi ya? Pencipta lagu ya? Pencipta lagu yang pergi untuk kembali dia ciptain itu, terus. Oh iya, pencipta Itu lagu. yang nyanyi nyokap lo dong. Iya Bokap kan? gue sama bokapnya Temeli. Oh. Tapi menurut gue lu iya, pecahnya tuh di Masih Ada, Masih Ada ya? Masih ada yang. Masih Ada tuh pecah banget. Secara video klip pun menurut gue menyenangkan banget video klip lu. Iya banget. Jadi kayak waktu album 1 tuh kan, nah ini kalau lu ngomong one of the boldest move ya. Iya. Aduh, gue sering banget melakukan hal itu. Gue sempet bosan dengan konsep itulah. Karena waktu itu media menggambarkan bahwa, ya lu bayangin aja gue keluar pertama terus tiba-tiba ada satu media gitu ya. Masih tabloid bentuknya. Lo, idola baru para wanita. Terus gue kayak, gue gak gitu responnya. Kayak anjing, gak gitu. Gitu sih gitu, lebih ke situ gue. Kayak gue gak gini banget gitu sebenarnya. Gue gak. Tapi lu emang idola mau gimana? Paham, tapi maksudnya nggak cuma cewek doang dong. Iya, Gitu iya, loh, ngerti nggak iya, maksudnya? iya, Tapi, iya, iya. jadi nah dari situ gue langsung kayak, enggak ah. Akhirnya gue, waktu itu gue menolak job hampir setahun, 2 tahun kalau nggak salah. Itu one of the boldest move yang gue pernah bikin juga tuh. Karena gue pikir, ini konsep gue nggak seperti ini nih. Gue harus ngambil langkah radikal nih. Stop, gue nggak manggung. Sampai akhirnya lagu itu keluar. Masih ada. Masih ada. Sampai ada, jadi lucunya gini cuy. Gue pernah pas mau take itu, komputer gue crash. Udah mau take album, belum ada lagu itu. Album gue udah mau jadi, tiba-tiba crash. Gue harus ngulang lagi. Gue bawa sendiri tuh ke Ratu Plaza, komputer gue ini bagaimana. Iya naik Transjakarta, gue kagak bohong beneran. Kayak bawa gitu. Karena gue saat itu gak manggung 2 tahun. Selesai men, gila. Mobil gue pada sekolah semua gitu istilahnya. Pada, weh kemana nih? Oh ke Pegadaian, oh siap. Oke gitu kan. Udah, terus abis itu akhirnya gue jalanin itu sampai akhirnya karena crash, ketemulah lagu itu. Dan akhirnya pecah. Kok karena crash ketemu lagu itu maksudnya gimana? Karena waktu itu belum ada lagu itu. Iya, Jadi iya, gue harus iya, take iya. ulang nih semuanya. Oh. Terus lagi take ulang gue main-main gitar. Ini ada lagu ini nih juga nih gue pikir. Ya udah akhirnya masuk lagu itu. Nah, Dan musik video itu sangat mendukung sekali menurut gua lagu Seru itu. ya? Pas banget gitu. seru ya, Heeh. Batu Karas men. Itu best. Alam, ya. lu inget gak sih? Lupa gue. Ya yang dia Ada deh yang gue naik getek segala itu loh. Getek. Namanya apa namanya? Iya. Ya, yang kapal gitu loh. Sampan lah. Sampan ya pokoknya gitulah. Sampan gitu. Menarik Seru sih. banget. Iya. Masih ada tuh yang kemarin kita bawain kan lo? Yes. Iya. Itu 2009 men. Dan Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit. Oh yang ada grafisnya Iya, itu kan ada betul. awan, ada gitu. Iya, Oh iya, iya. Menyenangkan banget video klipnya. Oh itu Batu Karas. Lu masih pendek ya rambut lu ya? Rambut gue lagi pendek-pendek ya. Anjing dulu Elo pertama keluar ini adalah backing vokalnya Glenn Fredly gitu ya kan. Oh, iya. Lu kan mengawali itu semua dari backing vokal. Iya, itu sepupu Oh gue ini, kan. ini lu sempat kurus nih lo. Lumayan, ini 76. 76 Tapi gue dia- waktu itu Omet tuh. 1 meal a day. Dulu pas gue nonton anjing ini cowok ganteng banget sih. Enggak nih serius ya gue. Dulu awal anjing keren banget nih orang. Gue pertama nonton di Skor. Iya. Skor Citos. Lu main. Main, oh iya benar sama Klapitis benar. Oh iya. Main, kalian main. Oh iya benar. Iya sama Klapitis. Kok ada video klip lu ya? Itu pergi untuk kembali masih. Pergi ke kembali baru keluar itu. Nyanyi lu ya? Kagak, gue pantonim. Ya nyanyi lah, gimana sih lu? Pantonim lah. Pantomim. Oh iya, Pak. Pantonim. Pantomim. Yang bener yang mana? Pantomim. Pantomim. Oh ya, oke. Pantonim. Pantonim salah itu. Ya udah lah ya. Bahkan dia pertama kali keluar tuh masih ya Vivi cerita sama gua. Gue pernah liburan sama bini lu. Loh, berdua doang ya? Iya. Kagak ya.
Gue masih kecil. Masih kecil. Lu umur lu sekarang berapa sih? Gue 41. Anjir, gak berasa ya? Gak berasa loh. Asli. Waktu kita Australia itu tahun berapa? Anjing. Oh itu 2010. 2010, ya. Kenapa gue inget ya? 14 tahun lalu. Wah itu menyenangkan. Udah, soalnya. iya, Wah iya, itu. iya. Wah heboh tuh ceritanya tuh. iya, Tapi ya udah lah ya. Ada cerita lucu sih. Di pesawat sih lucu banget itu. Kita udah ceritain itu waktu kemarin. Berkali-kali. Tapi tetap lucu loh, ceritain lagi lah. Gak di sini, kagak di stasiun TV sana. Ini gue cerita itu terus. Karena memang memorable banget. Itu gokil banget, Memorable asli. banget. Enggak, bahkan kalau lu Di airport kan gor sama sekali. Lo tanya sama anak-anak Sheila on Seven pun semua memorinya itu sama Elo. Iya, dia di pesawat tidur hilang. Paginya, loh, Lu di sini? orang berangkat bareng gimana? Pasti nanya. Parah banget. Gue dokep dulu bentar ya. Yo, Tapi sikat. serunya waktu di Australia juga ada peristiwa waktu itu krunya pada nggak berangkat. Iya. Dan akhirnya Elo one man show tuh dia. Beneran sendiri gitaran akustik di depan audience tanpa kru, tanpa band player yang lain, Iya. lu sendiri. Gokil banget itu. Akhirnya kita main bareng kan? Dan pecah juga. Nah mungkin ya, itu yang bisa dibilang when life give you lemon, make Iya, lemonade. betul. Jadi kru nggak jalan nih. Ya udahlah. Tiba-tiba ada drummer nih, ada basis nih. Ada Let's go yuk. gitaris, Eros. Tiba-tiba Eros masuk. Iya kan bawain lagu Creep kita waktu itu kan. Gokil. Gokil tiba-tiba cek. Oh sama Iya kan? ini, sama apa? Don't Don't Look Look Back in Back in Anger. Yang kalian banget kan. Iya kan? Oasis banget mereka ya kan. Nama bandnya Park Life. Iya kan? Blur. Iya makanya itu satir Musuhnya, gila. musuhnya. Iya, Oasis banget. Tapi harus mainin dia. tapi bentar, lu Park Life juga bukan dia? Enggak. Gue chapter 69, gue Chapter Smashing 69 dulu ya. gue. Boy Smashing. Gue beberapa kali nonton lu Iya, di poster di dulu. poster iya. ya. Jadi kita, ini gue seneng banget era itu men. Lu masih kecil waktu itu ya? Gua SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 ya? SMA kelas 1. Iya, liatin dulu tuh gak sih ada band Tanda Tanya apa? Yang drummernya anak 36 yang kecil tuh. Yang lupa kacamata. gue. Ada lah. Anak 36 lagi. Layur. Oh, Skid Row Mangun bro. Lu tahu, tapi lu tahu ya? Iya, Lu apa? tahu anak 36 itu 21 tuh tahu ya lu? Iya kan gua anak 21. 21 dia. Kan gua alma maternya Johnny Depp bro, welcome 21 Oh, Jump 21 Jump Street. Lu 21, warteg 21 dong ya berarti ya? Gua warteg Getrau 21 Ini banget. gokil. Ternyata lingkungannya kita juga Kopami lewat, Kopami. Kopami U31 Yo, brother. ay, anjing. Asli. Satu lingkungan ini. Asli. Oh lu di Gading juga? Gading gua. Oh sama Itong ya? Itong Bogor. Gua sama dia Gading berdua. Oh sama Iyep. Iya, Sama benar. Iyep. Iya. Jadi benar-benar di situ. Apa dulu studioin di situ apa namanya? Krasus, bukan. Delima, apa? Bukan Delima dong. Marun. Pokoknya kayak gitu. Iya. Di situ kocak banget. Aduh namanya Apa ya? apa sih? Studio band. Ada tuh tulisan 21 terus tuh kan tuh. Enggak, seberangnya wali kota Gading. Oh, Yang Queen. masuk- Iya. Ada lu merah delima atau Iya, di jalannya Merah Delima. Nah iya Queen. studionya di Bukan sana. Queen Studio. Bukan. Dulu warna simple. Oh, Simple. Simple, Iya, benar. Simple kan seberangnya Iya, velodrome iya. tuh. Gila Skitro abis pokoknya kita. Sprite. Lu rumah lu di mana rumah lu dulu? Dulu gue di Whitewood. Kayu Putih. putih. Wih, di Iya kan? orang kaya, Bro. Orang kaya kayu putih rumahnya gede-gede. Iya, Pak. Tapi lu kecilnya gimana sih lu? Gue Ah, Lu berapa? biasa aja sih. Gue bertiga. Bertiga ya? Cowok semua. Ah. cowok semua. Kecil lu termasuk yang sederhana, berkecukupan. Gue oke aja lah. Happy sih sebenarnya. Cuma maksudnya sebenarnya, nah ini salah satu langkah yang lumayan bold lagi nih buat gue nih. Saat itu abang-abang gue kan pergi keluar ke Amerika kan kuliah gitu kan. Mama gue tahu nih nyokap gue. Nyokap gue kayaknya lagi nggak terlalu memiliki Iya, materi materi. nih kalau gue berangkat lagi. Tapi dia mungkin sebagai orang tua dia kayak nawarin, Iya. kamu kapan mau ini? Terus gue langsung kayak, nggak usah lah mah. Lalu di sini aja gue bilang gitu kan. Pengen di sini aja nemenin mama papa gue bilang gitu. Ya udah akhirnya waktu itu coba belajar masuklah gue di Depok situ kan ada UI. Gunadarma. UI. Oh, iya. Lu anak UI, Bro. Kenapa sih lu kaget banget? Enggak, perfect cocok banget ya. banget gitu. Anjir ya. Udah Kayak gak terima gitu udah aja. ganteng. Anak Ya, coba UI ini. dah. Suaranya bagus, ganteng, anak UI lagi. Apa jurusan apa lu dulu? Gue ambil D3 komunikasi sih waktu itu gue advertising. Di situ. Kakak-kakak lu nggak ada yang musik lo? Mereka main musik semua. Lu tau gak zaman dulu tuh ada tenda mangkal lu tau gak? Oh iya, Oh iya, Prambors. Prambors. Iya kan? Iya. Nah di situ abang gue tuh. Tapi mereka bawain lagunya kan biasanya waktu itu kan 90s kan. Abang gue sendiri kan bawain Van Halen gitu. Oh. Buset. Iya. Oh, skillful berarti ya?
Nayamul, lumayan lah. Main apa, Kak? Mulyana. Dia main main keyboard. Main keyboard. Iya. Satu lagi? Satu lagi, nah yang si Mercy ini tuh dia deket tuh sama gue tuh. Dia tuh lah yang memperkenalkan gue dengan gitar, dengan musik-musik 90s, Oasis gitu, Nirvana gitu. Bapak gue dengerinnya CCR, Beatles gitu ya kan. Nyokap gue dengerinnya Tina Turner gitu, Buses. apa Celine Dion gitu-gitu. Jadi kayak gue lumayan dapat banyak Kaya berarti ya? Referensi. ya ya, referensi lah referensinya lumayan banyak. gitu. Tapi kalau lo sendiri sebenarnya ya pada akhirnya gue kenal sama dia, dekat dan banyak ngobrol musik. Anaknya alternatif 90-an banget sih, Banget. rock, anak Pearl rock Jam. banget. Enggak, gue lebih ke Soundgarden? Nirvana sih. Oh, Nirvana. Iya. Maksudnya, ada lucu nih, momen lucu nih. Jadi ceritanya waktu itu udah ada Twitter kan, terus gue kayak, gue nge-tweet gitu. Gue lebih baik istilahnya gue lebih baik dibenci karena menjadi diri gue sendiri daripada gue dicintai daripada jadi orang lain gitu. Gue sempat nge-tweet gitu. Terus tiba-tiba balasan, wah Cobain banget nih, Cobain banget. Oh ya emang Cobain pernah punya, ternyata ada. Dia Persis kata-kata. Quote-nya Iya, dia. persis. I rather be hated for who I am than be loved for who I am not. Kalau nggak salah gitu. Padahal lu sama sekali gak ada kesana ya? Ternyata setelah diselidiki, ulang tahun gue sama Kurt Cobain. Wow. Sama percis. Perkis. Perkis. Tapi jangan sampai Jangan sampai, gua udah lewat. Ya, udah lewat. 27 kan dia, iya, gua udah lewat. Iya. Ini Tepan kan, Tepan Cobain. Bukan. Desain albumnya Dewan. Iya. Bangke banget orang nih. Oh, berarti lu termasuk ininya Cobain banget lu ya? Ya, tapi gue suka semua sih. Gue suka banget Jamiroquai. Nah, Jamiroquai. jadi gini, gue suka banget musisi-musisi yang bold banget, Pak. Oke. Gini, contohnya ya, Ah. Cobain lah. Ya. Ah. Kenapa gue suka dia? Karena saat semua lagi glam rocknya ya dong. Waktu Dia itu maksudnya tiba-tiba grunge. Tiba-tiba gue bodo amat, gue cuma bisa begini nonceng. Tiga kunci. Kelar semua yang glam rock. Itu bold man buat gue. Iya. Satu lagi, gue suka banget sama Jamiroquai ya. Jamiroquai gue suka banget. Karena saat orang lagi pada gimana, gue kayak ya udah future beda begitu. Yoi. Pecah. Tapi kan salah. Udah pernah sama Dani, waktu itu sama Dani udah pernah begitu. Diulang lagi. Biasa sih Caloman keluar nih biasanya. Iya, itu. Gue lupa itu. Tapi kan waktu 90-an tuh kan bukan cuma Nirvana kan, Seattle Sound kan lagi marak banget tuh, ada Pearl Jam, Soundgarden. Soundgarden lah yang mau Ada pelopori. banyak banget lah kalau pada Yang masa itu lagi- Stone Temple Pilots. Yang paling pertama kali naik ke permukaan kan Soundgarden lah. Iya, Soundgarden. Yang Nah, lu selain Cobain ada lagi nggak yang lu suka selain itu? Ya kayak Pearl Jam lu suka nggak? Gue suka, Soundgarden gue suka banget. Gue Soundgarden video klipnya yang itu tuh gue ngeri banget tuh. Black Hole Sun. Keren ya? Dalam banget. Setiap lihat itu gue kayak anjing kok serem ya. Nah, nuansa itu kayak vibes-nya tuh Dark serem ya. gitu. Dark Walaupun banget. ini ya, colorful Iya, kan. Video colorful. itu kayak, wah gila nih orang. Tapi salah satu orang yang musisi yang kehilangan. Cornell sih gue. Maksudnya ini orang gak ada lagi yang kayak gini. Menurut gue ya, secara Banget sih. keren banget. Man. Tapi pas Stone Temple siapa namanya? Scott Weiland. Scott Weiland meninggal. Gue demen juga. Sedih juga sih. Tapi sedih gue kalau tokoh-tokoh 90-an meninggal tuh kayak anjir ini gue hidup di masa dia loh. Iya. Iya kan? Langsung mikir kayak, shit gue udah tua. Lu mainin lagunya. Gitu, gue udah tua ya sih. Iya, Gue makanya. nonton pemain bola gitu ya. Heeh. Gila ada namanya Federico Chiesa nih gitu. Gue nonton dulu bapaknya Enrico Chiesa. Berarti gue udah tua nih gitu istilahnya. Gue gak tahu lo obrolan mereka ini. Lu masa nggak tahu Scott Weiland anjing? So muda lo bangsat lu. Gue kalau lagu-lagu Taylor Swift gue tahu. Vincent coba Anjing. Ah, ini, viral. Bro, elo gue Viral. rambut bro. Cuplik TikTok. Dicuplik di TikTok ayo lagi ikat rambut nih. Bro. Momen viral. Loh, ini bahas lagi nih soal ya, tadi masih ada bla 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 titik top lo lah. Ketika titik terendah lu nggak bermusik 5 tahun lu nggak ngeluarin karya. Kira-kira. Keluarin sih tapi gak laku aja ya. Iya. Ada lagu apa sih lo yang 5 tahun terakhir itu apa sih? Itu lebih ke yang Brand. era rock gue lah gitu. Oh iya, ini ada satu album rock ya lo ya? 3 Pak. 3 album 3 rock. album rock ya. Ya kan ternyata ya itu lu ngeluarin apa yang ya gua Marcelo ini seperti ini tapi penerimaannya tidak. Lu nggak peduli dengan itu? Gini, album 1 gue rada peduli. Jadi gue masih kayak mikir, ini keputar gak ya di radio ya gitu. Gue masih mikir gitu. Tapi lama-lama, ya udahlah ya gak keputar juga gitu istilahnya. Tapi akhirnya gue malah ngejalanin satu hal yang, gini, waktu gue keluar pertama kan gue gak sempet ngelewatin yang dari sini nih, dari Ya. bawah gitu, bawah tanah lah. Maksudnya gue di mainstream gitu. Jadi keluarin lagu,
seperti biasa ada label, lagunya meledak, manggung gitu. Tapi gue nggak ngelewatin ini. Salah satu langkah yang menurut gue paling berani ya, gue akhirnya bikin DIY tour, Pak. Oke. Jadi Berapa kota? ada 11 kalau nggak salah. Wah, cing. DIY. Cuma di Jogja doang tuh. Banyak. Daerah istimewa Yogyakarta DIY. Oh DIY. Gue nggak nangkep. Sorry. Gak apa-apa. Ya udah akhirnya ya bener-bener kayak cuman nelfon teman-teman komunitas yang lagi ada di kota itu, gue mau main kesana dong, gue lagi ada album baru nih gitu, tolong bikinin acara. Oh siap bang. Untungnya komunitas alternatif rock grunge ini tuh lumayan open open hearted buat gue gitu, kayak ayo udah kita bikinin. Ya udah akhirnya gue kesana tuh. Ya cuma berbekal bawa merchandise sama apalagi jualan tiket gitu. Setidaknya untuk nutup teman-teman kru produksi atau band ini untuk ke kota berikutnya. Jadi kayak seru banget. Ada satu kali kita main di sebuah penginapan lah ya. Yang istilahnya bau WC gitu Pak, kamarnya. Berarti ya lucu banget. Jadi kayak pas masuk, kok bokau ya? Gitu ya kan? Bokau banget nih gitu. Jadi udahlah ya kan. Bokau. Iya bau banget nih. Tapi pas 15 menit, enggak kok. Gitu. Iya. Karena udah take Udah off. terbiasa, Take udah off. terbiasa. Udah iya. Terus pas habis manggung kita maksudnya, ini kok bokau lagi ya? Tapi gue willing untuk ngelewatin itu karena gue suka. Iya. Gue suka ngelewatin. Dan gue harus ngelewatin proses itu karena gue belum pernah gitu. Jadi gue suka nyoba-nyoba yang gue belum pernah bikin. Gitu. Tapi lu nggak niatan untuk balik ke zaman masih ada lu buat lagu-lagu kayak gitu lagi nggak lo? Ada. Ya maksudnya semenjak sama Dewa gitu ya, gue belajar banyak juga sama Pak Bos kita satu itu. Ini orang bener-bener full dedication ke musik menurut gue ya. Karena dia restless gitu. Dia nggak pernah puas kayak cuman sekedar. Iya hitsnya banyak Pak. Iya kan? banget. Kita pernah tour 30, waktu yang 2 tahun lalu tuh kan 30 tahun, 30 lagu, 30 kota. Niatnya itu kan gitu kan. Ini 30 lagu aja yang ini ada hits-hits yang belum masuk gitu. Saking banyak ya. Gue kalau jadi dia, ya udahlah gitu. Tapi enggak. Tapi kenapa dia nggak buat yang baru lagi ya lo ya? Kalau Dia udah nggak mau katanya. Katanya kalau gue pernah dengar katanya ngapain? Udah pernah katanya gitu. Ya udah gitu. Maksudnya gue ngeliatnya juga kayak dia masih apa lagi nih? Oh konsep orkestra. Oh konsep apa lagi? Lebih ke sana ya? Lebih kayak konsep all star. Oh apa? Jadi kayak nggak pernah stop gitu loh. Jadi kayak lebih pengen terus ngulik dirinya. Jadi bukan dia mau buat lagu lagi, tapi lebih mikirin gimana lagu-lagu yang lama itu dikemasnya dengan sesuatu yang baru lagi gitu ya. Walaupun gue yakin banget dia masih bikin lagu. Iya. Gue yakin banget. Orang kerjaannya di studio, ini, dan segala macam. Ya, okay lah. Pengen ngobrol sama gue. Terakhir gue ngobrol sama dia, gara-gara gue ngomongin vaksin itu ditegur sama dia. Kenapa dia gak percaya? Di WhatsApp gue, iya kan dia gak percaya. Terus gue bilang, lu bener ngomong gini Des, gitu. Terus habis itu, lagi ngapain lo? Dia nunjukin foto lagi nembakin tikus gitu. Pegang senapan gitu, tikus ada 6 biji dia jajarin gitu. Oh iya. Dalam hati gue, nih ngapain sih? Gue bilang gitu. Cuma gue sempet takut juga sih. Dia udah senyampe itu sih menurut gue. Dia nyampe banget sih menurut gue. Kenapa? TikTok moment. Viral. TikTok moment. Belum bisa. Udah. Relain aja Pak. Pak Des. Relain aja. Apa yang mau dikuncir? Abis bro. Mas Dani tuh nanem mendingan bareng Desta tuh. Nanam ketela rambat di palanya tuh. Mempala Wija. Lo tapi album lo so far berapa sih? Total album lo ada berapa banyak? Ada 6. 6. 3 pop, 3 rock. Ya, tanpa menganak emaskan anak ya, itu kan anak ya. Tapi yang paling personal yang mana album? Album yang ke-6. Karena gini, kita bikin pas lagi kita pada masih pakai masker. Terus gue juga nggak tahu nih mau ngapain. Tapi gue pikir gue nggak bisa diem doang gitu. Bikin album yuk. Jadi maksudnya one of the boldest thing yang gue pernah bikin juga adalah tau gak apa? Gue kasih yang terbaik di saat yang terburuk. Anjir. Contohnya, album gue itu ada 18 lagu. Gue gak pernah bikin 18 lagu, satu album paling 10, 9. Nah ini 18 lagu. 9 lagu bahasa Inggris, 9 lagu bahasa Indonesia. Terus kita keluarinnya kayak ala-ala OTT gitu, kayak seminggu sekali gitu keluarin singlenya. Gak ada beban, gue bikin terus. Nah di situ kenapa personal? Karena waktu itu tiba-tiba dapat nominasi tuh Pak, gitu. Dapat AMI Award nominasi. Album. Best Album Rock gitu. Terus kayak wah yang bener nih, seru juga. Tiba-tiba dapat. Terus gue wah udah. Istilahnya ya udah nyampe gitu. Buat gue pribadi bahwa udah oke, yang ini udah selesai. Apalagi ya. Oke. Nah jadi kayak gue lagi mikir-mikir mau ngapain lagi ya gitu. Nah, kebetulan ada Dewa juga jadi kayak. Lu tuh kalau pribadi lebih nyaman solo apa ngeband? Gue
Dia anak band dia. Gue sebenarnya gue suka ngeband, tapi kalau ngomong solo juga oke juga. Kalau solo tuh lebih enak karena lu sendirian. Ya. Bahwa lu tidak harus Ya. apa istilahnya? Gimana nih? Interaksi. Gini, lu ngerti ya? Oh, ya. Jadi kayak ya udah gue sendirian doang gitu. Tapi kalaupun perform gue harus sama band. Kalaupun nggak sama band yang kita kemarin di Australia, ya oke juga Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak yang penting sih passion lu tetap ada terus. Itu Australia 14 tahun lalu loh. Gokil ya. Gila ya. Anjir gak berasa ya. 14 Iya. tahun lalu kita ngeband di sebuah panggung. Lu tau gak Di Melbourne. Kenapa waktu itu gue bikin album yang gue bilang keenam itu yang saat pandemi itu ya gitu. Kenapa gue bikin itu? Karena gue pikir kalau musisi itu, ini bahasa gue, kalau musisi atau seniman itu berhenti berkarya, dia berhenti bernafas Pak menurut gue. Ya. Jadi ya mau gak mau berkarya aja deh. Nanti ada Ya, itu aja bener. gitu. menurut Bener itu. Itu kalau memang udah gue rasain sendiri, maksudnya gue di rumah ngapain tuh gue nggak bisa gitu. Gue harus buat sesuatu nih apa. gue. Ya. Udah terbiasa seperti itu, memang udah soul. Tanam rambut deh. Iya nggak sih. Ini karya. Bener. Karya Dokter Tompi. Lu studio lo enak banget yang di rumah lo, gue lihat kemarin. Itu dia tuh. Itu asik banget tuh. Ya itu salah satu maskeran membawa rezeki itu. Iya, iya. Karena gue akhirnya di era itu gue bener-bener lumayan kehilangan studio gue dulu. Terus kehilangan macam-macam lah, gitar, hilang Iya. 2. Jadi kayak aduh. Nah tapi pada saat gue harus lepasin studio gue. Jadi gue ada studio tuh kayak 300 meter dari rumah gue. Akhirnya gue bangun di rumah gue gitu. Dan akhirnya seru juga punya studio maksudnya di atas rumah gue di attic gitu. Seru sih, seru. Jadi Keren kalau lu mau studionya. main langsung. Main dong. Ayo. Main dong. Ntar lah Bikin main, lagu. kita kan sering ke rumah Hesti. Oh iya juga Tetangga. ya. Iya. Tadi kamu dibayarin rumah lo Maya sih tadinya. Iya bener juga. Lu gak jadi pindah tuh ya? Wah. Iya kan? Tadinya kamu dibayarin sama Esti itu. Itu by chance. Jadi gini, gue cuma bilang, Tuhan kalau misalnya yang laku duluan mana, Hah? gue pergi ke Bali. Misalnya rumah gue nih laku dibanding studio gue, ya gue cabut ke Bali. Oh lu sempet ada kepikiran buat tinggal di Bali? Iya kayaknya gitu Oh, kan. oke. Terus akhirnya, yang laku studio duluan gak jadi pindah deh gue. Oh. Padahal kalau nggak Hesti di situ bisa jadi kayak Sultan Kecapi itu dia. Sultan Kecapi. Iya dia bisa jadi kayak Dan itu juga portalnya- emak lo ya? Itu kan ini emak lo kan? Tante Rita. Oh Tante Rita ya? Oh Tante Rita. Developernya. Developer. Kalau malam tuh bener-bener. portalnya harus muter dulu sih. Enggak, sekarang udah enggak cuy. Oh, udah bisa dibuka? Enggak, sekarang tinggal telepon. Mas tolong bukain dong. Buka, siapin aja. Dulu muter jalannya agak sempit tuh, jadi kalau papasan tuh agak susah. Iya kan, harus jadi Cinderella kita. Iya. Jam 12 malam, udah jam setengah 12 gue cabut dulu ya gitu. Karena ditutup, karena harus lewat jalan belakang. Iya, Sekarang iya. enggak ada. Oh, sekarang bisa? Bisa telepon dibukain. Oh, enak ya. Enak bener. Tapi lu di Bali, lu rencana lu mau ngapain lo? Dulu sempat kepikiran di Bali. Iya udah, ngapain kek? Ada rumah di Bali berarti? Enggak ada. Lah, oh lu cuma kalau kejual yang mana dulu, lu ke Bali tuh memang belum ada rencana apa-apa di Bali? Belum ada apa-apa ya. Going where the wind blows aja men. Asik. Terus sampai akhirnya lu memutuskan menikah, gimana lo? Nah, Lu kan itu ya maksudnya lu terkenal inilah, maksudnya diidolai cewek-cewek banyak lah, dikelilingi wanita-wanita cantik lah. Terus akhirnya bisa memutuskan gue stay sama dia. Oke. Coba main yang sekitar ada gimana gitu. One last cry, one last cry. Ya one last cry. Itu soundtracknya Titanic aja. My heart will go on. When you know, you know. Nggak Itu gak sih sebenarnya Iya, kita ya? iya, iya. Saat lu tahu, Iya lu sih. tahu. Dan gue mencoba kanan kiri, maksudnya pernah ada di hubungan kanan kiri, terus kayak belum ada. Tapi yang ini, dia bisa bikin gue nyariin dia terus. Dan gue nyaman banget. Dan gue sebutin itu sama dia. Ada lagi nggak stoker? Gue mau dong. Sinyal. Terus sebutin itu sama dia. Sebutin itu pak. Padahal lu sebelumnya nggak pernah seperti ini. Gue gak pernah. Oh ya? Gak pernah. Gue selalu punya pemikiran gini. Pacar ya. Ya 80%, 85 paling banyak. Tapi kalau untuk istri 100. Nah gue lagi pacaran gue udah kasih 100 buat dia. Gokil. Iya maksudnya gue. Di situ gue ngerasa bahwa. She's the one. She's the one. Bahwa apalagi semenjak kita udah ini ya. Menikah gitu ya. Itu hidup gue bukan gue lagi gitu. Ya. Hidup gue cuma buat mereka gitu. Jadi gue gak peduli lah dengan apa yang orang ngomong tentang hidup gue. Gue cuma mentingin bagaimana gue bisa provide buat mereka. Apa yang lo tidak temukan pada orang-orang lain dan lo temukan sama dia? Ya dia bisa membuat gue menjadi a better person of
me, better version of me. Gue gak bisa gitu. Kalau gitu hilang. jangan. Rontok, jangan. Copot. Baru sehari. Copot. Maksudnya better person secara apa? Secara religius kah? Atau lebih ke kehidupan Semua sih overall? Pak. Semua sih Pak. Maksudnya lebih kayak, ya gue makin yakin gitu langkah gue ke depan, gue makin yakin. Oh gue pengen mencapai mimpi gue. Itu gue tahu karena mimpi gue ini kalau gue raih, gue bisa ngasih sesuatu buat orang yang gue cintai gitu kan. Jangan. Lu begini aja boleh ya? Lo jadi apalagi tadi lo bilang kalau album rock lo udah dapat ya pengakuan lah ya dengan dapat Emmy Award. Terus lo mau buat apa lagi dan apakah sempet lo manggung lagi Iya, Dewa, iya. solo sama Dewa Iya. dan ATF. ATF aja ngajak lu udah nggak bisa, udah lo tolak Jarang. lah. Belum ya. karaoke sama Om Leo. Karaoke sama Om Iya, Leo. lu karaoke sama Om Leo. Terus lu ada gitu tenaga, ada lagi waktu, belum ya lo sama Apalagi yang mau lo keluarga achieve? lagi. Gue set 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Maksudnya gini, setidaknya 1 tahun tuh gue ngeluarin 4 single deh, setidaknya. Jadi ya udah, bagi-bagi waktu aja. Bagaimana? Ya maksudnya once lu punya visi kan, berarti misinya atau lu breakdown lagi. Oh gimana nih, gue bisa dapat ini nih. Yeah. Gitu. Ya udah akhirnya gue nyempetin diri di tengah-tengah kesibukan itu ya bikin lagu masih. Ya udah jadi akhirnya mungkin single-single. Masih rock? Gua tidak mau ditutup oleh sebuah genre. Ya. Kalau gua saat ini, itu konsepnya. Jadi maksudnya ya versatile aja, selagi bisa ya, maksudnya selagi cocok ya nggak sih, selagi cocok nih gitu. Maksudnya kalau bisa gue begini. Cuma yang ngikutin arah hati aja, ngikutin mood aja. Lagi suka dengerin apa lo? Gue, coba gue lihat ya. Spotify lo coba. Gue Spotify gue kalau buat lari ada namanya playlistnya Disco Aing. Disco Aing? Iya nama playlistnya, iya isinya Lagu-lagu tuh. TikTok gitu ya? Bukan. Lagu-lagu kayak Chemical Brothers gitu. Oh. Basement Jacks. Underworld gitu-gitu. Yang kayak pumpingnya kan. Wuh. Ntar suges. Kagak lah. Ya masih kaku aja deh. Beda ya sama gue ya. Gue kalau lagi olahraga gitu, itu paling Kapten Pureng. Mau bikin apa, Le? Bagaimana, Le? Iya, gue lagi demen lagu itu lagi tuh. Gak tahu kenapa lari jadi semangat gitu. Gila. Bon Jovi. Bon Jovi always. Always, Semangat ya. Perlu dijelep. Gue rada, tapi lumayan ngulik juga sih beberapa sih. Kayak misalnya, kayak si Perunggu ya gitu kan. Keren juga nih gitu. Terus ada band, apa yang kemarin gue sempat bilang band Bali tuh yang Roll Fast tuh. Itu bagus juga. Terus kayak, ya itulah. Pengen update aja apa sih. Berarti yang lo lagi update di- sama musik-musik sekarang ya? Lo ya? Lumayan, gue gak bilang update banget tapi lumayan. Update tapi lebih masuk apa enggak? Masuk. Masuk Gue ya? bisa masuk loh sekarang sama Billie Eilish. Gue masuk. Oh maksud gua. samuk. Terus sama siapa tuh? Sabrina Kono. Carpenter. Sabar gak bukan, ini. Sardrina. Malakiano. Rodrigo ya. Malakiano. Bukan, gue Sardrina Malakiano. Anjing lu. Sabrina Carpenter. Sabrina kan beneran? Iya. Tukang kayu dia. Ini bukan Carpenter yang dah. Bukan. Enggak itu lama, itu tua. Ini yang sekarang. Carpenter yang itu. Every Lala, shalalala. Jeffrey Wuruntu. Jeffrey. Aduh norak banget bangsat. Lu nggak update sama musik sekarang ya biasanya? Wah. Apa yang lo dengerin sekarang? Hah? Billie Eilish yang baru itu namanya apa? Judulnya itu enak banget lagunya. Billie Eilish mah udah lewat. Lah, buat bukan, gua. ada yang baru dia keluarin. Apa? Iya. Yang itu ya? Bukan yang itu. Ini ya, kalian nggak update. Oke deh, si paling update. Si paling update. Ya karena kan gue bergaul sama anak-anak kecil. Gimana? Gimana? Coba. Billy itu loh, Bang Billy tau gak lo? Oh, bukan. Birds of Feather. Lagu terakhir yang lo dengerin apa? Birds of Feather. Apa ya? Lagu terakhir yang gue dengerin ya tadi. Oh enggak, ini ada nih. Apa recent play ya? Apa Lu sih? pasti suka Estogenes. Oh masuk. Ini iya, payah Ini lagu terakhir lo dengerin. Lo dengerin lagu terakhir. Gua Sunray. Lu apa terakhir San Vincent dengerin? Francisco Street. Masih Perry Como gua. Oh, gue stop Jane's Addiction gue. Oh nice, keren. Sama Kruang Bin kemarin. Bok Ruang Bin. Lu sadar gak sih semuanya lagi kayak Kruang Bin banget? Iya, Ya semuanya, semua bandnya kayak rata-rata. Nggak tahu Ruang Bin. Lu emang gak tau? Ya gak apa-apa juga, santai aja. Apa Kruang Bin apa sih? Ada band. Itu temennya Keruang Bersalin. Iya. Ruang.
Temennya Kroangsong. Bukan croissant itu. Lo apa coba terakhir Masih Vincent keren. Lo terakhir apa? Perikomo. Pericomo keren. Perikomo. Crooners kalau gue mah always. Oh, Bon Jovi. And I love you so. Always. Bukan. Lu Nika Costa ya, Nika Ya, Costa. wah, ya. enggak. Nika Costa mah masih itu. The best. Nikah siri. Nikah siri. Oke, tapi nih kalau ngomongin achievement, apalagi yang lo belum dalam mimpi lo apalagi yang belum lo capai lo? Gue pengen ya, sebenarnya gue pengen kalau gue lagi manggung gitu ya, 10 lagu ya, 10-10-nya tuh orang bisa nyanyi dari satu sampai, dari first sampai habis 10-10-nya. Itu belum pernah kecapai itu. Lu pasang di layar Mestinya teksnya. ya. Iya. Nol uga loh. Kayak ATF Bener, awal-awal. boleh. ATF awal-awal. Orang Iya, ikut pasti nyanyi, at least karaoke, nyanyi. iya. Itu ide bagus banget. Tapi ya single lo yang mungkin orang-orang tahu ya Pergi Untuk Kembali masih ada. Untungnya 30-40% dari setlist orang nyanyi. Nyanyi. 50% lah bahkan bisa dibilang. Untungnya. Gue Tapi bersyukur waktu banget. lo di Australia lo gitaran aja semua orang nyanyi lo. Iya ya? Iya. Gue udah lupa sih. Itu bro. padahal belum. Kok bisa lupa lo? Iya. Kenapa sih? Hektik. Oh hektik. parah nih Karena kita nggak ada punya. kru ya kan. Iya, Wah, hektik bingung nyiapin banget. sendiri. Kenapa ya? Itu bayangin aja Sheila on Seven juga. Itu nyolok-nyolokin jack Best, sendiri iya. semua. Di situ Ke gua ampli ngeliat. sendiri. Di situ gua Beresin. ngeliat kelas satu. Udah pada katanya nunggu sampai pada pulang dulu. Baru dia beresin alat-alatnya sendiri. Gila banget tuh kru nggak berangkat visanya. Aneh banget itu. Keren banget ya, parah. Lo ada pesan-pesan gak sih? Kalau lagi Ini buat pesan orang ya, makanan? buat orang yang pengen ya punya sifat bold gitu. Iya kan bener sih? Iya benar. Gue cuma ketawain diri gue sendiri aja. Iya benar. Ada gak sih pesan-pesan buat orang yang apa ya kayak pengen punya sifat bold kayak lo lah? Itu dia. Mungkin lebih ke bagaimana lu tetap stay true to yourself ya. Maksudnya lu tetap jadi diri lu sendiri. Lu lihat apa yang lu mau, lu bagaimana caranya, lu berkorban abis-abisan untuk dapat apa yang lu mau. Dan tanpa mempedulikan orang lain ngomong apa di sana. Itu aja sih. Gue jadi teringat dulu pernah ada soap opera, soap itu kayak sinetron ya. The Iya. Bold and the Beautiful. The Bold and the Beautiful. Buset jadul banget. Jadul banget. Kacau. Benar. Gue dulu ada teman sekolah gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan beautiful. Iya, Dia jadi- cuma The Bold and the Buaya Tuli. Bener. Dia nggak bisa baca beautiful. Anjing tuh lucu banget. Siapa namanya waktu gue SD tuh? Lu 90s banget sih, gokil ya. Aduh mata gue pedes nih kemasukan cairan ini deh dari pala gue. Lo kemasukan rambut lo. Ada cairan. Kelipan rambut. Nggak ada cairan kimianya. Keren. Itu dia buat kalian semua tuh. Ya, lift. Camkan. Lift bold. Camkan itu. Nah, sekarang gue pengen kasih ini nih. Tadi gue lihat-lihat sebelum syuting, si Putri, produser kita, main-mainan gini nih gue tertarik. Ih, apaan tuh? Gua Apaan bilang. sih? Apaan sih? Apaan tuh? Gue sambil mata gue satu gitu. Apaan tuh? Gua. Apaan tuh? Waduh. Gitu ya. Oke. Ini kalian juga bisa nih untuk menentukan kira-kira lu sebold apa sih karakter lu seperti apa. Nah permainannya apa bro? Ini lu bisa livebold.id nih. Tuh, kita coba ya. Ini kayak this or that gitu? Iya, bukan. Pakai bel gak? Enggak. Ini Elo dulu. Tetot. Gue akan kasih pertanyaan. Ini ada pilihannya. Yang akan lo lakukan saat ketemu dengan orang baru di kantor. Apakah nunggu yang lain kenalan dulu, kalau cocok sama gue baru gue ajak kenalan. Atau langsung kenalan, siapa tahu dia bisa jadi network yang bagus buat gue. Gue yang kedua. Kedua, oke. Mana yang lo pilih buat memulai bisnis? Siapa gue Pak Elo? Elo masih. Mulai kecil-kecilan dulu dan pilih bisnis yang sudah pasti laris. Atau bikin sesuatu produk yang belum ada. Go big or go home. Go big or go home, man. Mantap. Hal yang lo pilih untuk... Gue kapan Nes? Dulu santai dulu. Oh, iya, iya. Nanti. Hal yang lo pilih untuk melepas stres, solo traveling, cari petualangan baru, atau hangout ke bar atau karaoke bareng teman-teman. Nah, dua-duanya menarik sih sebenarnya ya. Tapi kalau yang pertama, gue udah ribet tuh sendirian tuh. Iya. Jadi gue mendingin yang kedua deh. Oke, hangout teman-teman. Yang lo pilih buat first date, jalan-jalan berdua, makan malam terus lanjut nonton bioskop, atau ke festival musik sekalian kenalin ke teman-teman. Waduh, Gue. check in. Wah, check out sekalian Check out. keranjang kuning. Gue. Waduh kacau. Gue mungkin ya, gue Ya. ngeliat situasinya. Check out Ya. keranjang Kalau kuning. misalnya emang ini perempuan ini nggak suka ke festival ya, gue pasti yang pertama. Gue. Oke, paling aman sih ya. Iya, paling aman. Hal apa yang nentuin pilihan film lo? A. Film box office sudah pasti keren atau film dengan karakter utama yang kuat dan ada plot twistnya? Nomor 2. Oke.
Gimana cara lo ngatasin konflik? Ini game untuk Elo sendiri apa sama gue sih? Nanti lo ada lagi. Oh iya, oke. Kasih Ngomong argumen yang sendiri. paling ini cara ngatasin konflik ya. Kasih argumen yang paling rasional dan logis atau cari jalan tengah, win-win solution. Win-win solution. Wih, gila. Oke. Masukkan nama Marcelo. Oke, lanjut. Ada juaranya Esnes? Nggak ada. Gak ada juara aja Oh, bro. nggak ada iya. ya. Ini dia, karakter lo nih. Bold inspirator. Senang berinteraksi dengan orang banyak karena bisa mendapatkan ide-ide baru untuk mengidentifikasi peluang yang kreatif dan inovatif. Itu dia Marcel. Oh. Gue bro. Coba ya. Coba. Ini penasaran deh gue Coba. nih. Iya. Dia bold enough Ya. nggak? Ya. Apa yang lo lakukan saat lo kebelet, tapi WC lagi penuh? Berak di tengah jalan atau C? Gak ada, bukan. Gak ada mungkin. Bukan itu, gak ada. Gak ada soal tai. Lo isi aja. Gak ada soal tai. Isi. Ya kan lu bisa bacain. Gue pengulangan yang tadi kalau gue bacain. Ya kalau lakuin saat ketemu dengan orang kantor, nunggu yang lain kenalan duluan. Kalau cocok sama gue A. Lu nunggu dulu ya? Gue gak suka sama orang baru. Anjir. Serius, gue paling gak bisa sama orang. Maksudnya gue, kalau di pertemanan gitu ada yang baru tuh gue pasti ada. Segan. Bukan segan, kayak nggak tahu ya. Lihat dulu nih orangnya kayak apa. Gitu. Jutek. Iya, mau jutek gue. Ya. Dia sempat bilang Mana yang lo pilih buat mulai bisnis? Mulai kecil-kecilan dulu dan pilih bisnis yang pasti. Kecil-kecilan dulu. Hal yang lo pilih untuk melepas stres, solo traveling, cari petualangan baru, hangout ke bar atau karaoke. Solo traveling tuh. Nggak mungkin banget. Tidak mungkin banget. Itu bokis ya? Enggak. Ya. Gue zaman gue sebelum menikah itu gue selalu misalnya ke luar negeri gue selalu sendiri loh. Maksudnya di sana gue cari misalnya ada orang sana yang biasa nganter-nganter gitu. Ini beneran, please dong jangan framing ya. Hey. Yang lo pilih buat first date, jalan-jalan berdua, makan malam terus lanjut ke nonton bioskop. Ah, A gue. Ah, sama kita. Oke. Hal yang nonton pilihan film lo. Yang pertama box office gue. Box office ya. Iya. Gimana cara lo ngatasin konflik? Kasih argumen paling rasional dan logis, cari jalan tengah, win solution. Kasih argumen gue. Nih, gue nih apa nih? Masukkan nama. Hengki. Desta. Nih gue ya. Bold inovator, selalu memiliki perencanaan yang matang sebelum mengambil keputusan dan tidak mudah terpancing dengan omongan orang lain. Selalu punya target jangka pendek untuk mencapai tujuan akhir. Bener lagi. Serius loh, itu loh. Tuh kalian bisa coba tuh livebold.id tuh. Kira-kira kalian karakternya seperti apa Iya. based on pertanyaan-pertanyaan itu dan jawab langsung dari Anda. Oke, Ya. terakhir upcoming project. Apa lo? Gue mau keluarin single baru. Kapan? Bulan Agustus. Agustus. Udah direkam? Sudah jadi. Ini rada berbeda lagi dari beberapa single yang sebelumnya udah ada. Jadi kayak masih itu dulu. Sama ini by dia. chance. Postingan lo ya by chance ya. By chance. Ini bisa didapatkan atau online atau? Bisa ada di beberapa store juga yang kita taruh. Terus juga ada. Nanti gue ngasih lu pada. Lu mau gak? Mau dong. Boleh dong. Lo enter gak sih? Kayak gini. Enter maksud gue ya. Enter kan? Ini gaya gue banget lo. Serious Lie lo. Asik banget. Alright. Lo yang pakai sih asik, kalau gue yang pakai belum tentu asik. Kayaknya sih iya sih. Gue lagi mikir. Kayaknya kalau gue pakai enggak dah. Dia enak dadanya rata gitu sebentar gue. Dadanya rata. Parah. Tapi dia mau ngapain aja keren ya? Iya. Bangke nih orangnya. Kalau badan kayak gitu mah pakai apa aja kayaknya. Ayo kita treadmill makanya bro. Iya, gue Ayo. mulai besok. Let's go. Tapi badan lo Rezeki kotak-kotak susah nggak sih lo? ngatur. Kalau Ya, belum. berat badan bisa lo atur. Asik. Rezeki gak bisa diatur tapi berat badan bisa diatur. Benar. Ya kan? Oke. Bisa Samuk diatur. ya? Dokter Cici gue. Salah satu lah. Iya. 12 kilo gue turun. Oh gitu ya? Tapi sekarang nggak pernah naik lagi loh gue. Kenapa? Misalnya gue makan apa aja, makan sebanyak apa pun nggak. Besoknya misalnya gue naik, gue cuma tinggal udah nggak makan sekali, misalnya makan 2 kali, habis itu turun lagi. Bisa Nggak pernah naik. Metabolismenya udah sama kayak lo lah, udah yang. Oke. Karena gue olahraga juga terus kan. Olahraga apa ya? Tenis gue. Oh iya tenis. Hampir tiap Lu hari. juga ya? Enggak, gue Lu bulu apa tangkis. sih? Bulu tangkis, tepok bulu ya kalian ya. Lo apa? Lo olahraga apa? Bola ya? Gua bola tapi di FIFA aja ya kayaknya ya. Pipa kosmetik lagi ya. Iya. Oke lah. Dia nanti kemarin menang dia megang Spanyol lo dia dulu Spanyol. Enggak, gue sebenarnya itu Itali banget. Oh, Cuman Itali. udah gitu. Gue Kok lo Inggris. bisa sih keok nggak kali. Belanda? Iya, gue kalau pas udah nggak itu gue Belanda, tapi kalah juga istilahnya. Tapi Tapi lu Itali banget. kalau lu nyebrang ke benua Amerika, gue Argentina dan kemarin baru menang. Juara, Copa. Copa. Copa Amerika. Iya, Copa bener, Amerika. Copa. Tapi Dua benar kali sih. tuh Messi berturut-turut berarti. Iya. 2 kali. Tapi bener loh, setelah gue nonton kemarin Copa, mulai sekarang gue lebih suka nonton bola Copa Amerika dibandingkan Eropa Eropa loh. ya.
aduh, membosankan Eropa menurut gua permainannya. Bener kata Elo tadi, semua udah sama. Iya. Nggak ada karakter. Kalau Era Pep. iya, sekarang kalau ini kalau Copa ya wow, masih. Dulu kan masih ada cirinya tuh kalau misalnya Italia Grendel ya kan. Iya. Grendel. Grand- Iya, Catenaccio maksudnya bertahan. Iya, bertahan. Oke. Terus kalau misalnya Grendel ya. Total football. Total football Belanda, Kick and ya kan? rush. Kick and rush. Jogo Inggris. Benito. Benar. iya. sekarang sama semua. Sama semua. Iya, benar. Payah. Keseruan Copa lah pokoknya kemarin. Ribut mulu. Raymond gitu. Kopa, tau gak lu? Anak kampus. Oke, terima kasih buat Marcel Tahitu si cowok. Thank you so much. Bye.